Laga sengit tersaji pada match terakhir babak 16 besar Gelanggang Bung Hatta Cup 1 Senin 27 Juni 2022. Sempat tertinggal terlebih dahulu dan harus bermain dengan 10 pemain, Kopi Mos FC dari Kabupaten Agam akhirnya berhasil mengalahkan PSB Batu Taba dari Kabupaten Tanah Datar 2-1 lewat drama Epic Comeback. Gol kemenangan Laskar Barapitarui dihasilkan oleh Reva Wirya dan Muhammad Fajri, sedangkan gol sematawayang PSB Batu Taba dicetak oleh Hari Kurniawan. Berlaga di turnamen besar bertajuk Sumbar Riau, Kopi Mos FC menampilkan skuad inti yang dimotori oleh gelandang-gelandang berpengalaman seperti M. Yasser, Ferdian Yusril, dan Khairul Amin. Sedangkan di kubu PSB Batu Taba, trio kakak beradik Hari Kurniawan, David Kurniawan, dan Indra Kurniawan menjadi poros permainan tim yang ditopang oleh gelandang senior Rido Kaka. Pertandingan yang dilangsungkan di Gelanggang Bung Hatta Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota ini sudah ketat dan sengit sejak peluit kick-off ditiup wasit. PSB Batu Taba yang diarsiteki oleh Indra Rizaldi unggul lebih dulu pada menit ke-7 lewat gol cantik Hari Kurniawan. Menerima umpan tarik dari sisi kiri pertahanan Kopi Mos, Hari langsung melakukan aksi dummy yang diakhiri dengan sebuah sepakan terukur yang gagal dijangkau penjaga gawang Kopi Mos, Yogi Andriko. Skor 1-0, PSB unggul atas Kopi Mos. Gol Hari tersebut semakin memicu semangat anak-anak Batu Taba. Berulang kali Indra Kurniawan dan rekan-rekan menekan habis pertahanan Kopi Mos yang diisi oleh Ahmad Hawari, Randy Pratama, Jeffrey Anggara, dan M. Fajri. Kopi Mos mencoba balik menyerang melalui akselerasi Reva Wirya, M. Yasser, dan Andrizal Putra. Sebuah umpan crossing dari Jeffrey Anggara masih gagal dimaksimalkan oleh Reva Wirya. Begitu juga dengan sepakan mendatar Andrizal Putra yang masih lemah sehingga mudah diamankan kiper PSB. Sayang sekali. Jeffrey Ananda lakukan sudah. Namun dengan Kurniawan yang dituju, namun mampu dicuri tadi oleh Kopi Mos. Masih Kopi Mos dan kali ini kontrol bola yang kurang cerdas. Peluang terbuka. Pertengahan babak pertama, Ferdian Yusril melakukan aksi draft yang harus dihentikan lewat pelanggaran oleh bek PSB yang berakibat hukuman tendangan bebas. Ferdian pun maju sebagai pengambil tendangan bebas. Sayang sepakannya masih tipis di pojok kiri gawang PSB. Tak lama berselang giliran Fatul Azka yang memperoleh kesempatan, tapi sepakannya masih bisa ditangkap dengan baik oleh kiper PSB. Lakukan sudah. Kembali ke Azka. Lakukan sudah, lambung ke bola gawang dan kali ini berbahaya kembali peluang. Kembali peluang. Apa yang terjadi? Luar biasanya perjuangan dari David Kurniawan. Dan lagi upaya dilakukan Kopi Mos, Andrian Putra. Berbahaya. Malang bagi Kopi Mos di saat para pemain asyik melakukan serangan. Sebuah insiden di wilayah pertahanan Kopi Mos berakhir dengan kartu kuning kedua untuk Ahmad Hawari. Alhasil, Kopi Mos harus bermain dengan 10 orang pemain dalam keadaan tertinggal 0-1. Skor tersebut bertahan hingga istirahat babak. Semakin di atas angin anak-anak dari tim dan berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama ini. Memasuki babak kedua, Kopi Mos FC mencoba merubah skema permainan. Pressing ketat dengan menempatkan M. Fajri berduet dengan Reva Wirya cukup membuat PSB kewalahan. Kopi Mos berhasil mengontrol permainan meski bermain dengan 10 pemain. Kombinasi Ferdian Yusril, M. Yasser, dan Willy Zofeandro membuat PSB kesulitan mengembangkan permainan. Namun tak kunjung jua ada peluang gol. Justru PSB nyaris saja menggandakan keunggulan. Andai saja heading Hari Kurniawan usai menerima bola lambung Dakos mampu mencapai sasaran. Sayang tandukannya masih tipis di atas Mister Gawang Yogi Andriko. Orang Reva Wirya, masih Reva Wirya. Ke belakang kali ini kepada Khairul Amin. Khairul Amin mencoba mengubah arah serangan ke sektor sebelah kanan. Saudara-saudara, bola coba dikejar oleh Jeffrey Anggara. Jeffrey Anggara mencoba masuk ke dalam bola. Jeffrey Anggara berbahaya, namun sayang sekali masih belum mampu sekali dikejar oleh Alwis Rakos. Alwis Rakos crossing ke belakang. Tak mau kehilangan muka, perlahan tapi pasti Kopi Mos mulai menebar ancaman lewat aksi Reva Wirya. Sayang, sepakan free kick-nya masih tipis di atas Mister Gawang PSB Batu Taba.
PSB Batu Taba mencoba membalas lewat aksi David Kurniawan. Gelandang pekerja asal Sumpu Tanah Datar ini berhasil meliuk-liuk di kotak penalti Kopimos. Penyelesaian akhir yang masih tidak sempurna belum mampu menambah jumlah keunggulan PSB. Memasuki pertengahan babak kedua, gol yang dinanti-nanti Kopimos akhirnya datang jua. Berawal dari umpan lambung Willy Zofiandro yang langsung mencari Reva Wirya. Dengan sedikit kontrol, striker gondrong ini memperdaya kiper PSB Irfan. Skor 1-1 membuat pertandingan semakin menarik. Kopimos terus menggila dalam membangun serangan. Seperti tak ada lelahnya, Laskar Warapita terus menekan habis-habisan pertahanan PSB. Terus sebelah kanan, masih Fajri, meliuk-liuk Fajri, meskipun sampai terlutut-lutut. Benar-benar kaju Fajri pada sore hari ini. Peluang yang sangat baik yang ditampilkan oleh anak-anak tim Batu Taba, namun masih gagal. Fajri, berbahaya. Waktu Indonesia bagian Batu Amba. Sepuluh menit jelang bubaran, petaka datang menghampiri kubu PSB. Keasikan menyerang, barisan pertahanan PSB lengah. Lewat skema serangan balik cepat, Ferdian Yusril berhasil melepas umpan terobosan yang sangat akurat kepada M. Fajri. Sambil berlari cepat, striker lincah ini mampu menceploskan bola ke pojok kanan gawang PSB yang gagal dihalau kiper. Kopimos berhasil comeback dan balik unggul 2-1 atas PSB Batu Taba. PSB mencoba bangkit lewat aksi Jeffrey Ananda. Menerima umpan crossing dari sisi kiri penyerangan PSB, Jeffrey berhasil melepaskan sepakan first time, namun masih melebar di sisi kanan gawang Yogi Andriko. Skor 2-1 untuk keunggulan Kopimos bertahan hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, anak asuh Rivalwan berhak melaju ke babak 8 besar dan akan berhadapan dengan PS Pasaman pada Jumat 1 Juli 2022 mendatang.